pencinta, penonton, penggemar Baik Hati Podcast. Di mana saja Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan berbicara tentang sistem pemerintahan yang berada di Kabupaten Mimika ini. Dan sudah hadir bersama-sama dengan saya, David Alex. Salam hormat dan salam jumpa kembali kepada Bapak Bupati Kabupaten Mimika, Bapak Yohanes Retop atau dikenal dengan akrab John Retop. Apa kabar, Pak? Kabar baik, selamat sore buat seluruh penonton, seluruh pemirsa Pak Niti Podcast, dan juga selamat buat Pak David Alex. Terima kasih. Berbicara tentang pemerintahan tidak akan habisnya, karena dalam satu sistem organisasi politik yang berlaku di bangsa dan negara kita ini, pemerintahan merupakan kata kunci. Nah, kita lihat selama ini di penyelenggara negara ini, organ-organ yang Anda berada artinya yang berada di tubuh pemerintahan, terutama di Kabupaten Mimika ini, selama ini kelihatannya tidak pas dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan tupoksi sebagai pengabdi bangsa, pengabdi negara, pengabdi bagi masyarakat terutama. Nah, itu tentunya organisasi perangkat daerah itu harus masuk kepada sistem manajemen yang tepat, sehingga nanti yang good government itu bisa diterapkan dengan baik. Sehingga masa-masa yang lalu itu kami lihat jujur saja bahwa pemerintahan ini tidak fighting on the blues. Nah, ini menurut Pak Bupati sekarang apa yang sebenarnya Anda lakukan sehingga nanti good government ini bisa terwujud dan masyarakat bisa merasakan hasil daripada pemerintahan itu sendiri. Silakan, Pak. Baik, Pak Alex dan seluruh pemirsa. Sebenarnya dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan di Indonesia ini, itu sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang baku yang sebenarnya kalau dilaksanakan secara baik akan menciptakan sesuatu yang baik juga. Artinya bahwa dalam aturan-aturan kita itu sudah diatur yang namanya untuk menciptakan ada yang istilah namanya reformasi birokrasi. Dengan adanya reformasi birokrasi yang dibuat begitu banyak aturan-aturan yang ada, sehingga kita akan menjadi birokrasi yang transparan, birokrasi yang akuntabel, dan pemerintahan yang good governance. Jadi terbebas dari KKN ya? Pasti akan terbebas dari itu. Tapi yang kita lihat selama ini kan tidak seperti itu. Nah, ini dia. Makanya kita mulai masuk ke dalam satu sistem itu. Maka apabila aturan ini dijalankan dengan baik, maka tidak ada soal. Contoh dalam penentuan pejabat. Pejabat itu kan sudah ada aturan yang namanya merit system. Nah, merit system itu sudah diatur sedemikian rupa sampai kalau kita melaksanakan macam untuk jabatan tinggi pratama, itu yang eselon 2. Kemudian ada jabatan pengawas, ada jabatan pelaksana. Itu semua itu harus dilakukan dengan tes kompetensi atau melaksanakan ujian lelang jabatan. Nah, kalau lelang jabatan juga dilaksanakan juga secara baik dan secara benar, secara transparan sesuai dengan bidangnya, dia tentunya akan lulus nih. Kompetensi dia di jabatan yang dia mau ambil. Dia mau ambil itu jabatan mana? Misalnya katakanlah contoh kepala dinas pendidikan. Berarti pasti secara benar kepala dinas jabatan pendidikan ini sudah pasti kalau dia memang baik di situ sudah pasti baik kan dia. Itu satu. Yang kedua masalah manajemen, masalah kepemimpinan, masalah leadershipnya dia. Ya leadershipnya, masalah teknis di bidangnya. Nah, dan yang terakhir adalah loyalitasnya terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dan yang paling penting adalah dengan adanya yang semua sudah seperti itu, maka dia juga harus diuji secara yang tadi. Transparansi, good governance, punya dedikasi, punya integritas, dan lain-lain. Nah, jadi saya potong sebentar. Oke. Yang kita lihat sekarang ini, rupanya tidak seperti itu. Betul. Nah, kenapa sampai tidak seperti begitu? Karena apa dibalik itu sebenarnya? Kita bicara positif. Karena tidak dilaksanakan merit system ini secara baik. Satu. Yang kedua, mungkin saja ada unsur-unsur X. Bisa saja. Tetapi untuk itu, maka sejak saya menjabat ini, dipercayakan menjadi seperti apa, Pak? Pelaksana teknis. Kita lakukan sesuai dengan aturan. Kalau kita laksanakan sesuai aturan, pasti kita akan dapatkan pemerintahan yang baik. Itu saya yakin 100%. Asal betul-betul penilaiannya objektif. Jangan kita penilaian subjektif.
Nah, itu yang pertama. Nah, yang berikut, untuk melaksanakan ini tentunya punya waktu. Punya waktu untuk melaksanakan itu. Terkadang kita sudah gemas nih, biar kita untuk melakukan penggantian saja. Tapi kita harus sabar. Karena tujuan kita terakhir itu adalah bagaimana pemerintahan ini bersih. Bagaimana pemerintahan ini teknisnya jalan. Bagaimana supaya semua ini berjalan baik. Memang mungkin dari kacamata orang banyak bahwa ya mungkin tidak sesuai dengan hati mereka. Hati orang-orang yang melihat, hati orang-orang yang mendengar. Tetapi belum tentu kalau kita sudah pasang, dia pasti akan menjalankan. Tujuan satu saja, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang berwibawa, pemerintahan yang bermoral, pemerintahan yang punya integritas, pemerintahan yang dedikasinya tinggi, pemerintahan dan yang bisa berjalan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Nah, sekarang kalau saya tanya, kenapa sampai bisa lahir korupsi? Apa penyebabnya? Tidak ada reformasi. Kan ada dibilang pelelangan jabatan, keluar kemana-mana itu, tapi secara objektif itu dilaksanakan secara baik atau tidak itu Pak Bupati? Pasti dilaksanakannya tidak sesuai dengan, tidak objektif. Pasti, mungkin dilakukan, tapi hasilnya tidak dilakukan dengan objektif. Ini persoalan kita. Nah, siapa yang menentukan itu? Pejabat pembina kepegawaian, PPK. Siapa itu PPK? Ya, kepala daerah. Begitu. Jadi saya juga harus buat yang baik, kalau kita mau dapatkan yang baik. Jadi kalau saya mau bicara, kenapa tidak selama ini seperti begitu, ya mungkin saja karena pelaksanaan pada waktu-waktu yang lalu itu selalu dipengaruhi dan diinterferensi oleh kelompok lain. Ini berbahaya bagi kita. Dan itu akan merusak sistem ya? Sudah pasti. Kita pemerintah ada aturannya. Kalau kita jangan, tapi kalau kita mendengar orang, terima. Kita mendengar orang, terima. Karena kita punya kepentingan tertentu ke depan, kita lakukan yang tidak baik. Jangan. Nah sekarang Pak buat apa? Sekarang saya buat adalah itu. Yang sekarang kami mulai melakukan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang reformasi birokrasi. Kalau reformasi birokrasi itu modelnya seperti itu, untuk menciptakan yang tadi banyak saya sampaikan itu. Objektif dalam penilaian. Kalau tidak, berarti kita tidak bisa melaksanakan tujuan kita yang sebenarnya. Yang kita lihat sekarang ada beberapa faktor isu-isu yang sudah kelihatan yang banyak dimuat di media-media. Antara lain yang pertama, tenaga honor. Tenaga honor ini kan menjadi masalah besar yang tidak pernah diselesaikan. Bagaimana strategi Pak untuk menyelesaikan persoalan ini? Karena ini menyangkut hak hidup orang banyak. Baik, honorer ini juga, adanya honorer atau tidak adanya honorer, kebijakan terhadap keputusan terhadap bagaimana honorer ke depan, ini semua sangat tergantung dengan tadi, reformasi birokrasi. Kalau kita tetap objektif dalam melaksanakan semua ini, tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Saya kasih contoh. Sekarang honorer kita jumlahnya yang terdata adalah 2.917. Saya hafal sekali ini. 2.917. Yang terdata dan saat ini sudah terdaftar sampai di BKN, Badan Kepegawaian Negara, dan juga terdaftar di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini tercatat 2.917. Begitu kita buka data, masih ada saja. Itu sampai dengan 2021. Begitu kita buka, ternyata sampai sekarang ada jumlahnya 3.200. Saya tidak tahu sisanya ini datang dari mana. Ini karena itu tadi. Karena tidak melaksanakan integritas yang baik di dalam melaksanakan. Karena kepentingan, karena titipan, karena saya punya apa, saya punya ini, gitu loh. Jadi akhirnya masuk semua. Tapi bagi saya tidak. 2.917 itu harga mati. Itu yang kita lihat. Nah, sekarang mau diterapkan. Yang sekarang kita terapkan. Kemudian dia masuk 600 honorer yang kemarin diterima. Saya sampaikan sebenarnya banyak yang kecewa. Kenapa mereka tidak masuk di dalam 600 kebutuhan yang kemarin kita sudah lakukan tes uji kompetensi tadi. Karena ternyata banyak sekali yang tidak benar. Ini kata kuncinya di mana sampai tidak bisa benar ini? Sudah jelas-jelas bahwa keputusan untuk pengangkatan honorer dalam K2 600 itu adalah batas waktu dia bekerja Juli 2020. Ke belakang. 2020 bulan Juni ke belakang. Terhitung 1 Juni 2020 ke belakang. Ke belakang itu artinya 2019, 2018, 2017 dan selanjutnya ke belakang. Yang kemarin saya jujur, saya harus sampaikan harus yang sebenarnya tahu, bahwa ternyata ada yang masuk 2019, masuk diterima,
Ada yang masuk 2020, masuk diterima. Ada yang tidak, ini kan tidak jujur. Ya. Nah, konsekuensi seperti apa Pak kalau tidak jujur ini? Nah, dalam kepemimpinan Bapak sekarang sebenarnya orang-orang itu. Kita lihat dulu, kita pilah-pilah dulu nih Pak Alex. Jadi ini kan kalau kita mau tarik benang ini yang bisa masuk ini. Kenapa bisa masuk? Sedangkan kita sudah bilang batasannya 2020 ke belakang. Artinya bahwa kalau dia baru masuk di 2019 katakan, tetapi dia bisa diterima, berarti ada pemalsuan yang dilakukan, pemalsuan dokumen, pemalsuan segala sesuatu yang terjadi. Ini yang terjadi. Nah sekarang begitu saya masuk, saya lihat kembali, kebetulan saya masuk saya lihat kembali, dan ternyata apa yang terjadi? 63 saya keluarin, tidak benar. Ternyata masih banyak juga yang saya masih kecolongan juga nih. Masih ada juga nih. Oke, masih ada juga. Kemarin kita tambah lagi 10, kita tidak usulkan. Jadi artinya sekarang total 73. Jadi dari 600 jadi dikurangi dengan 300, dari 600 dikurangi 73, sisanya sekian. Ini yang kami lagi usulkan. Sudah, mereka ikut tes. Tapi yang 73 kita akan usulkan lagi. Tapi kita harus mulai. Kita sisir ini dari tahun yang paling lama. Tahun berapa nih? 2004. Ada. 2005 ada. Kalau 2004 dia masih honorer, sampai sekarang pun masih honorer, berarti dari 2004 sampai dengan 2022 ini berarti 18 tahun dia honorer. Luar biasa Pak. Sedangkan ada yang baru 1 tahun masuk, tiba-tiba sudah jadi pegawai negeri. Ini kan tidak adil. Baik. Begitu Pak. Kalau itu yang dijelaskan, saya bisa mengambil satu kesimpulan dalam topik. Ya. Bahwa hari ini kita harus luruskan Pak. Ya. Dengan topik yang berbunyi begini. Mengurai benang kusut tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika. Betul. Nah, ini kan tadi sudah kelihatan bahwa itu benang kusut. Ini benang kusut. Ya, nah sekarang ini gimana supaya benang ini jangan dia kusut, tetapi dia harus ikut sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi gini Pak David dan seluruh pemirsa, benang kusut ini kan kita harus urai kan. Ya. Kalau untuk kita perbaiki dia, benang kusut ini kan kita urai pelan-pelan satu-satu. Itu memerlukan waktu yang lama itu. Kita harus kasih waktu, timingnya. Ini kan butuh waktu lama nih, apalagi dia sudah kumpul-kumpul sampai ruwetnya minta ampun. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Nah, sekarang kita coba kasih waktu. Dalam waktu tertentu. Ya, katakanlah untuk tenaga honor. Katakanlah untuk tenaga honor. Atau kasus apa saja di pemerintahan kita ini. Semua kasus. Sama. Kalau dia sudah benang kusut seperti begini, yang terakhir itu apa? Kalau kita sudah kasih waktu, tidak bisa juga kita urai-urai. Habis waktu kita, Pak. Caranya, potong. Itu alternatif yang terbaik. Potong. Ya. Karena waktu habis. Ya. Kita potong aja. Potong baru kita urai aja pelan-pelan. Selesai. Yang bagus kita pakai, yang jelek kita buang aja. Selesai kan, Pak? Itu prinsip ya? Ya. Kalau kita mau baik, kalau kita mau maju, ya begini. Tapi kita kasih timing. Ya. Dan kayaknya saya punya timing ini kayaknya sudah mendekati habis ini Pak. Sudah mendekati habis urai-urai benang kusut yang capek ini. Nah kalau sudah capek-capek urai benang kusut ya kasih putus aja. Nah gurunya bagaimana Pak? Guru sama kasusnya Pak. Kok sampai bisa begitu Pak? Ya kalau kita mau bicara guru, itu bukan saja guru sebenarnya. Persoalan pendidikan yang kita bicara. Lebih luas ini pendidikan. Ya. Ini guru, saya lagi data Pak. Ya. Kami butuh guru matematika, tapi yang diangkat adalah guru biologi. Misalnya nih contoh, kita tidak punya data, Pak. Ini gila nih, data kita pendidikan ini. Data kita tidak tahu satu sekolah ini dia ada guru, berapa banyak guru yang kita butuhkan di sekolah ini. Ya, ada sekolah yang gurunya menumpuk luar biasa. Pendidikan fisika misalnya, oh dia kumpul semua di sini. Yang lain masih ada. Yang tidak ada sama sekali. Harusnya kan kita pindahkan ini. Kita bagi. Bagaimana manajemen seperti itu? Nah ini manajemen yang hancur. Jadi harus kita perbaiki. Dan ini kerja berat. Saya jujur saja, untuk pendidikan saat ini kami kerja berat. Sangat berat. Tetapi untuk meningkatkan pendidikan yang baik di kita, ini sudah jalan sekian lama. Orang juga sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang tidak benar. Kalau orang semakin lama terbiasa dengan hal-hal yang tidak benar, dia akan terbiasa juga dengan tidak benar. Terus kalau kita masuk untuk memperbaiki itu, sakit hati. Merasa tidak puas. Itu biasa. Tapi kita harus berani melakukan itu. Apapun resikonya, harus kita potong.
Begitu. Dia masyarakat supaya paham ini. Ya. Karena ini kan orang tidak pernah mengerti ini. Betul. Hanya hari ini dibicarakan ini, besok bicarakan yang lain, tapi tidak bicara. Sekarang Bapak harus jelaskan supaya jelas. Pak David, ini ada sekolah, misalnya contoh. Sekolah ini gurunya, muridnya katakanlah 300. Ya. Katakanlah. Kelasnya 1 sampai 6. Tapi gurunya 3. Apakah pendidikan ini bisa jalan dengan baik? Ini fakta. Ini fakta di Mimika. Jadi kalau kita bilang bahwa anak-anak usia sekolah ataupun sudah sampai kelas 4 SD, kelas 5 SD tidak bisa 3M, baca, menghitung, membaca, menulis, wajar Pak. 3 guru Pak yang harus melayani 300 murid. Apa mungkin kekurangan dana? Ya, kita oke lah katakanlah kita bicara kekurangan dana. Misalnya nih, ini contoh. Ini dulu kita perbaiki ini kan. Guru-guru ini. Ya kan? Banyak guru pegawai negeri kok yang tidak perlu pakai uang. Ya kan Pak? Ya. Nah, yang kenyataannya sekarang ada guru-guru pegawai negeri ditarik semua kan? Ini kebijakan yang kemarin ini. Ditarik semua guru-guru pegawai negeri ke sekolah negeri. Ya kan? Ya. Ternyata guru-guru yang ditarik ini kembali lagi ke sekolah yang di sana. Dia tidak bukan kembali, dia tetap menetap di sana karena dia punya usaha, dia punya segala macam yang dekat di situ. Tidak juga diberikan sanksi. Diam aja. Dan di sini untuk apa? Tidak pernah juga di absen, guru ini tidak datang. Padahal dia ada di sana nih. Nah, ini apakah manajemen kita benar? Ini persoalan-persoalan kita nih Pak. Sehingga saya tuh bingung. Memang ada sekolah yayasan. Sekolah yayasan oke lah, guru-gurunya itu ditanggung oleh yayasan. Tetapi kita hanya tinggal bertanya, kamu butuh apa? Yang diajarin ini kan adalah anak-anak Mimika. Anak-anak yang anak-anak Mimika, yang tinggal di sini, lahir besar di sini, asli Papua, asli Mimika, asli Kamoro, asli Amume. Ya, kita harus perhatikan dong Pak mereka. Walaupun dia itu guru yayasan, dia sekolah yayasan, tetapi dia yang mengajar ini adalah dia adalah guru anak-anak muridnya kita kan. Ya, pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus memberi fasilitas. Oh, yayasan ternyata tidak punya duit untuk bayar gaji. Pemerintah tuh kasih turun untuk mengajar yang sama. Bukan yang terjadi sekarang, oh karena dia tidak mampu, dia tidak ada guru, kita bangun sekolah yang baru. Sekolah negeri. Percuma aja kan begitu. Ya, ini kan terjadi di sekarang. Karena dia tidak mampu, gurunya tidak ada, saya bangun aja sekolah baru. Biar saya drop sekolah negeri di sana. Saya kasih guru-guru negeri di sana. Ini kebijakan ini. Ini kurang ajar namanya. Menurut saya sih. Ya. Tidak apa-apa, itu kan kebijakan bupati. Ini tidak kan? boleh. Kita harus bersihkan hal-hal begini. Supaya semua anak murid berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Ya. Ini paling penting. Sekarang Pak, kan untuk melaksanakan roda organisasi perangkat daerah itu yang menentukan juga. Ya. Karena mereka akan berhadapan dengan tupoksi mereka masing-masing. Ya. Apa sekarang ini di kantor Kabupaten Mimika ini sudah the right place tetap dan tugas pokok? Tidak, banyak tidak. Nah, terus Bapak yang tadi itu karena tidak mengikuti merit system yang baik. Nah, bisa diganti tidak? Bisa dong Pak, melalui merit system tadi. Iya. Ya kan? Ya. Kita harus ganti, tapi ganti sesuai dengan aturan. Aturan ya. Dia diganti tidak sesuai. Kalau dia tidak punya, kalau dia seorang guru, kami guru kurang banyak, kembalikan aja. Sekarang banyak sekali guru-guru yang ada di dalam pendidikan, di dalam dinas-dinas sana sih. Kita kembalikan aja mereka jadi guru. Kalau mau, kalau tidak mau, ya minta mundur aja jadi pegawai negeri. Begitu aja. Itu prinsip ya? Iya, prinsip. Oh ya, kalau prinsip berarti akan menunjukkan sesuatu yang baik. Ya, kita harus berani Pak. Walaupun banyak yang tidak suka, ya terpaksa. Wajar, kalau kita mau memperbaiki, wajar. Ya. Semua keputusan pemerintah itu belum tentu, semua keputusan itu belum tentu semua orang bisa terima, Pak. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi harus dijelaskan sekarang supaya orang tahu, karena orang awam kan tidak mengerti. Mungkin hari ini yang cerita begini, yang ini cerita begini, terus ambil satu kesimpulan bahwa pemerintahan ini kurang baik. Nah, saya kasih contoh Pak. Nah, misalnya, saya tadi bilang kan, ada keputusan yang kita ambil, ada yang suka, ada yang tidak suka. Karena apa dia tidak suka? Mungkin karena sudah mengurangi kenyamanan dia di dalam melaksanakan pendidikan. Saya sampaikan begini. Saya kasih contoh nih Pak. Ini nyata nih sekarang ini. Ya. Ada 3 pejabat Pratama yang saya ganti. Ya. Langsung dan berikan sanksi tidak ada jabatan dia. Ya. Ini saya kasih contoh Pak. Ini yang terjadi. Saya kira masyarakat semua tahu. Ya, tahu. Ya. Masyarakat tahu. Saya ganti juga dengan pengikut-pengikutnya di bawah. Ganti juga. Supaya merit system bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya bukan itu. Karena ada persoalan. Memang ada merit system yang tidak jalan. Di dalam karena dia kandas di pinggir jalan. Karena penempatan pejabatannya tidak sesuai dengan merit system. Tapi yang paling penting bahwa yang saya mau sampaikan begini.
ternyata keputusan saya oleh orang lain diterima dengan baik. Ya. Tapi oleh mereka tidak diterima dengan baik. Ya. Kenapa? Pasti sudah ada zona nyaman. Ya. Sekarang mereka tuntut saya. Mau gugat ke PT Tun, biar aja dia gugat. Nggak masalah. Yang penting semua apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Prosedur. Silakan gugat. Ya. Sampai di mana kita ikutin aja. Tetapi keputusan terakhir adalah pejabat pembina kepegawaian. Ya. Ya, sesudah dia menangkah, mau kalah kah, tetap pejabat pembina kepegawaian keputusan. Demi masyarakat banyak, Ya. Demi kebutuhan pelayanan pemerintahan, demi pelayanan masyarakat, kita harus berani ambil risiko. Ya. Tapi pasti tidak terima. Kenapa Ya. tidak terima? Sudah banyak dalam zona nyaman. Mereka sudah enak sekali Ya. hidupnya. Sudah lupa diri. Sudah lupa diri. Ya. Padahal sebelum-sebelumnya banyak juga pejabat-pejabat yang dinonjobkan. Tetapi mereka tidak apa-apa. Apalagi orang Amu Mekamoro lagi, tapi mereka diam. Ya mungkin kebijakan beliau harus begitu. Ya. Kita Bapak harus cerita secara transparan. saya cerita transparan. Supaya Nggak apa-apa, lebih biar aman, orang ya. dengar. Bahwa Baik. nah, saya kira juga sudah masuk di media-media kok. Bahwa mereka menuntut. Ya. Dengan alasan ini, alasan itu. Karena alasan tendensius saya. Ya. Bukan tendensius. Objektif. Ya. Kita melihat masalah. Ya. Demi Baik. masyarakat. Siap. Saya kira ya, kalau sudah berbicara tentang merit system, terus penempatan the right man, the right place, dan OPD tadi, tentunya sudah jelas. Dan 3 pokok, guru sudah terpecahkan, penetapan orang sesuai dengan tupoksinya, kemudian yang tadi pendidikan, pendidikan sama honorer. Ya. Yang paling krusial sekarang ini, yang sudah menjadi bola panas, bola liar yang ini, masalah pesawat terbang. Ya. Ini Pak Bupati harus menjelaskan secara transparansi sehingga masyarakat awam ini mengerti, karena ini selalu dibawa oleh mungkin orang-orang itu bola liar itu. Bola liar. Ini harus dijelaskan secara data dan fakta sehingga orang masyarakat yang mengikuti jalan kita ini, ya dia mengerti ya begitu. Baik, persoalan ini muncul karena ketidakmengertian, Pak. Awalnya. Ya. Satu, ketidakmengertian. Yang kedua karena tendensius. Ya. Yang ketiga karena tidak mau. Saya itu jujur aja saya kasih tahu sama para pemirsa, mereka tidak mau saya itu jadi bupati. Sehingga bagaimana caranya mereka berurusan dengan barang ini? Supaya mereka tidak bisa melakukan kebijakan mereka. Betul. Pak, saya ini orang yang salah satu, saya birokrat. Ya. Awalnya, yang betul-betul memegang prinsip sebagai untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Ya. Kita terima uang dari orang saja, itu kita namanya gratifikasi. Ya toh Pak ya? Ya. Kasus pesawat terbang ini munculnya karena ketidakmengertian. Sekarang pertanyaannya begini. Kasus ini kan kurang lebih mereka bilang saya korupsi sampai 70. Saya dikatakan korupsi, Pak. Ada data, ada fakta. Nah, itu dia, nanti kita bicara. Ah. Saya dibilang korupsi 79 miliar. Habis itu kurang lagi, korupsi 40 miliar. Terus tidak tahu sekarang sampai mana lagi dituduhnya. Lama-lama habis tuh. Bagaimana korupsi 79 miliar, 85 miliar dulu. Bagaimana korupsi 85 miliar kalau uang ini kan untuk beli pesawat dan helikopter. Lah pesawat ada, helikopter ada, terus kita beli pakai uang apa? Harusnya kan sudah dong. Kita sudah tinggal lihat uang kita itu berapa, kemudian kita kasih helikopter, harga helikopter itu berapa, kan kita dikontrak Pak langsung. Selalu mereka bilang kenapa tidak pakai pihak ketiga? Ada kajian-kajian yang kita buat sehingga kita harus lakukan. Pemerintah kabupaten melakukan pembelian langsung dengan pabrik, baik Cessna pesawat terbang maupun helikopter. Jelas kita punya kontrak, jelas ada bukti pembayaran, jelas ada bukti bahwa itu pesawat dimiliki oleh Pemda. Kemudian didaftarkan di Indonesia atas nama pemerintah kabupaten. Terus apa lagi? Katanya Bapak dilaporkan ke KPK, ke Kejaksaan Tinggi. Apa tindak lanjutnya? Jadi begini Pak Alex. Jadi tahun 2017, 17 saya itu sudah dilaporkan ke KPK. Dan saya waktu itu mungkin karena politik juga. Saya waktu itu mau maju Pak. Mau maju. Saya dilaporkan bersama-sama dengan Pak Bupati, Pak Eltinus Omaleng. Beliau dilaporkan soal gereja, King Mi 32, sedangkan saya dilaporkan tentang pesawat. Ini hanya untuk menjegal kita tidak boleh maju sebagai calon kepala daerah. Di dalam perjalanan pemeriksaan Bapak, pemeriksaan penyelidikan saya ini di KPK, itu berjalan kurang lebih 2 tahun. Saya diperiksa 4 kali.
Mulai dari 2017 dan terakhir 2019 bulan Februari. 2019 bulan Februari. Dan sesudah itu, ya sudah tidak Selesai. dipanggil lagi. Ya. KPK waktu itu tidak punya aturan untuk menyetop pekerjaan. Ya. Tetapi karena mereka mengembalikan dokumen saya, berarti saya anggap berarti sudah clear. Selesai. Ya. Oke. Nah, kasus Pak Bupati jalan terus. Kasus gereja maksud saya. Kasus gereja jalan terus. Sedangkan kasus saya sudah tidak. Nah, pada tahun 2020, waktu penggantian pejabat, saya dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Tahun 2020, Pak. Dilaporkan kembali kepada Kejaksaan Agung. Oleh Kejaksaan Agung, mereka melihat bahwa saya sudah pernah diperiksa oleh KPK. Sehingga kasus ini tidak ditindaklanjuti. Tidak puas ini kelompok ini. Lapor kepada Polda Papua. Mereka melaporkan lagi di Polda Papua. Dan ternyata juga tidak jalan. Tahun 2021, mereka laporkan kembali lagi ke Kejaksaan Tinggi. Juga tidak jalan. Ini tidak puas. Tahun 2022, mereka melaporkan lagi ke semua. Bayangkan, saya dilaporkan ke Polda. Laporannya adalah apa? Saya menggelapkan dan mencuri pesawat ini, Pak. Wah, ini luar biasa. Satu. Yang kedua, yang di Kejaksaan, mereka lapor saya ini ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri sebenarnya. Mungkin juga mereka melapor ke Kejaksaan Tinggi. Saya itu baru diperiksa, Pak, baru jalan 1 bulan. 1 bulan jalan, saya belum diperiksa apa-apa. Saya juga belum kasih data kepada Kejaksaan Kajari. Saya kasih data baru sedikit, masih banyak. Dan saya terangkan sama mereka, ini masih banyak. Nanti kalau ada waktu baru saya datang lagi, panggil. Tiba-tiba Kejaksaan Tinggi sudah mengambil kasus itu dan ditingkatkan kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hanya dalam waktu 1 bulan. Tanpa periksa saya. Nah, sampai di sana, yang dilaporkan itu apa, Pak? Ternyata, yang dilaporkan itu dianggap bahwa pesawat helikopter yang dilaporkan. Helikopter ini saya leasing. Saya tidak beli cash. Untuk Pemda, tetapi itu pesawat itu milik orang ada di luar negeri sana. Dan apakah ini benar? Ya jelas ada bukti tanda tangan kontrak dengan pabrik kok, Pak. Dan itu atas nama pemerintah Kabupaten Mimika. Nah, tetapi ini ketidakmengertian mereka karena pesawat ini, helikopter ini secara perhubungan itu dianggap bahwa pesawat itu bukan kendaraan umum. Karena bukan kendaraan umum sehingga pemerintah oleh pajak, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan SKB. SKB itu surat keterangan bebas pajak. Karena kita tidak dapat surat keterangan bebas pajak, sehingga supaya kita tidak bayar pajaknya, dibuatlah untuk kita itu bisa melakukan reekspor dan reimpor. Kita setiap 3 tahun kita kirim dulu keluar, sebenarnya kita masukkan kembali lagi untuk memperpanjang proses ini sampai nanti ada saatnya dia menjadi impor tetap. Ada cara-caranya waktu itu. Tapi sudah terlanjur mereka lapor. Karena mereka tidak mengerti begitu. Ini ketidakmengertian. Terus mereka menganggap pesawat ini di leasing. Di leasing ini. Leasing ini artinya disewa. Ya. Jadi saya sewa. Jadi saya merugikan negara 40 miliar karena harga helikopter 40 miliar. Karena itu saya tipu. Padahal tidak. Bah, pesawatnya ini buktinya semua nih saya pegang ini. Bapak Ibu sekalian. Saya mau keluarin satu-satu nanti kamu datang lihat saya. Tapi ini salah satu bentuk. Ini ada tulisan ini, Pak. Perjanjian pembelian antara Airbus helikopter Malaysia dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk pembelian 1 unit baru helikopter H125. Ini tanda tangan ini. No, dengan pabrik. Ini kontraknya dalam 2 bahasa lagi, bahasa Inggris. Artinya bahwa ini kontrak kita beli. Ada buktinya. Jadi bukan leasing begitu. Bukan leasing. Ini buktinya nih. Nah. Ini didaftarkan di Malaysia atas nama pemerintah Kabupaten Mimika. Didaftarkan di ini ada satu lagi. Ini namanya bill of sale. Bill of sale ini kepemilikan pesawat. Saya baca biar masyarakat dengar. Ya. Saya baca sampai di bawah saja. Airbus helikopter Malaysia dan selanjutnya equipment installed and the product free and clear and encumbrance. Derin Into Government Regency of Mimika. Ini bukti kepemilikan kita.
kita bisa dapat ini karena apa? Karena kita bayar. Kalau mana mungkin sih dikeluarin surat ini kalau kita tidak bayar? Nah, bayarnya apa? Ada bukti kwitansi. Nih, kwitansinya nih. Ini kwitansi. Nih, kalau dibaca. Ada 2 kali kita bayar. Sehingga kwitansinya juga 2. Jadi, hal-hal ini yang ketidakmengertian. Sebenarnya, yang dituduh satu lagi, katanya saya kalau beli itu pesawat bekas. Ya. New, brand new. Ini ada tulisannya, brand new. Jadi artinya tidak ada korupsi di situ. Pesawatnya milik kok. Nah, sekarang ini kan ada faktanya, ada data. Ya. Apa kilas balik Bapak untuk mereka yang tidak mengerti ini? Supaya lebih jelas, karena ini kan bola liar ini yang jalan yang orang tidak paham. Bapak, kalau ini kan menyangkut nama baik ini. Mereka menuduh saya. Ini kan nama baik ya, saya. Nama baik ya. Ya kan? Ya. Ini nama baik, pencemaran nama baik. Pembentukan opini yang kurang baik terhadap saya bahwa saya seakan-akan itu korupsi. Sedangkan saya ini lagi berjuang mati-matian untuk pejabat yang integritas, pemerintahan yang bersih, pemerintah yang bebas dari korupsi dan lain-lain. Ini itu kalau dia mau bikin begitu, saya tinggal balik aja, lapor balik mereka sebenarnya. Tapi masih punya hati ya. Kita masih sabar. Ya. Tapi kalau berlebihan, Bapak berani. Kalau berlebihan ya kita sikapi juga secara hukum. Kalau mereka main hukum, kita main hukum. Ya. Artinya ini supaya jelas. Sekarang ini kan supaya masyarakat tahu. Betul. Ini kan ada tulisan ini. Ini dari Kementerian Perhubungan ini. Helikopter H125 PKLTA nomor seri sekian itu kita punya. Pemerintah, nama pemilik pemerintah kabupaten. Jadi semuanya sudah ada. Tapi satu lagi. Wah, karena mereka bilang bekas dan mereka sudah. Saya bilang kamu cek aja di pabrik. Kok susah? Tidak usah periksa saya. Pergi aja ke pabrik. Cek. Pabrik marah juga dong. Dia mau somasi. Karena dibilang pesawat bekas. Marahlah dia. Oh, saya kasih baru kok. Kok kamu bisa bilang bekas? Ini berbahaya sampai antar negara. Oh, ya. Ini kan kurang baik. Jadi ini perlu ada satu kejelasan. Karena supaya orang tahu begitu. Tidak mengertian, Pak. Mereka lapor ke sana, mereka lapor lagi di DPRD Kabupaten Mimika nih, DPR lagi sama, bikin pansus. Saya juga tidak mengerti pansus itu padahal tujuannya adalah kalau DPR itu kalau misalnya menemukan sesuatu hal yang memang harus disampaikan ke aparat hukum, ya kan? Ya. Maka ya rekomendasi mereka untuk membawa kasus ini ke aparat hukum. Yang saya sudah periksa di polisi, saya sudah diperiksa di kejaksaan, di aparat hukum ini sudah loh, ngapain lagi pansus dibentuk? Ini kan ada-ada saja. Ya, sebenarnya itu memalukan kita pemerintah. Tidak apa-apa, ini artinya satu transparansi supaya masyarakat juga tahu. Karena kalau saya dan Pak Bupati percaya, saya harus tanya. Yang mendengar dan itu kan orang banyak, melihat orang banyak. Betul. Gitu. Sehingga mereka akan tahu pokok persoalannya seperti apa. Betul. Ya. Pak Alex, kalau kamu mau bilang korupsi, ini jelas sekali nih. Ini harga pesawat Cessna berapa, ini berapa, pemasangan alat-alat sesuai dengan kementerian ini harganya berapa, semuanya ada di dokumen, di kwitansi. Dan ini KPK sudah lihat? Sudah semua, sudah, Pak. Kalau gitu kita. Mereka sudah lihat semua. Sehingga mereka bilang, terus mereka bilang lagi begini, Pak. Tapi itu kolusi. Itu nepotisme. Karena dianggap saya seakan-akan memerintahkan mereka untuk mengoperasikan oleh perusahaan yang masih keluarga. Bapak, perusahaan ini tidak akan bantu pesawat kita. Pesawat ini, kita beli pesawat itu gampang, Pak. Beli di pabrik, datang, sudah, selesai. Pertanyaannya, siapa yang operasikan? Kita mau beli jadi besi tua. Nah, Bapak boleh tanya, semua operator penerbangan di Indonesia, kalau mereka mau berjuang untuk bekerja sama dengan pemerintah saja, itu pikirnya setengah mati. Contoh konkret, begitu pesawat sudah ditarik dan sekarang tinggal dihangar, mau hampir 2 tahun sudah. Tidak dioperasikan. Sudah, nanti masuk tahun besok ini semua 2 tahun. Tidak dioperasikan. Dia sudah tulis. Tanggung jawab siapa kalau tidak dioperasikan? Ya, pemerintah dong. Ya. Nah, sekarang saya yang jadi pemerintah, sekarang saya lagi pikir setengah mati nih, Pak. Pikir setengah mati, saya harus cari operator lagi yang untuk operasi. Kemudian fungsi dinas perhubungan seperti apa? Ya, nanti artinya dinas perhubungan pasti yang akan mengurus. Karena itu makanya saya ganti kepala dinas perhubungan, Pak. Supaya dia tahu sedikit caranya itu. Karena dia tidak paham, sangat tidak paham, Pak, tidak paham, tidak mengerti. Kenapa mau ditempatkan di situ? Ya, tidak tahu lah. Tapi itu niat-niat yang kurang baik sebenarnya. Jadi kalau kita bicara mau operasikan itu susah. Tapi karena saya
saya harus berjuang bagaimana caranya cari operator penerbangan yang mau membantu kita. Nah, yang membantu kita itu siapa? Ya, yang kemarin beroperasi, yang membantu mengoperasikan. Karena kita harus berjuang. Kita harus cari dulu operator penerbangan ini. Kalau operator yang sudah ada A, B, C, tidak akan mau. Tapi kalau operator ini kita harus ambil dulu perusahaan ini, baru kita pakai untuk bisa operasikan ini. Bukan karena kepentingan operator, tetapi untuk kepentingan operasi pesawat terbang. Korban, Pak. Sebenarnya ini berkorban ini. Apakah itu kolusi? Apakah itu nepotisme? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kolusi atau nepotisme, maka perusahaan dia operasi. Dia ambil karena kolusinya, nepotismenya, jadi ada keuntungan dari operasi pesawat ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan saya. Kalau perusahaannya rugi untuk apa? Bapak-bapak para pemirsa, untuk pesawat ini dan helikopter ini, Bapak boleh tanya di Bank Mandiri dan segala macam. Saya kredit loh untuk bisa mengoperasikan pesawat ini. Silakan boleh tanya. Pengorbanan luar biasa, karena hanya rasa tanggung jawab. Kurang baik saya bicara seperti ini, tetapi tidak apa-apa, saya harus sampaikan. Biar orang tahu bahwa pengorbanan saya tidak gampang. Kita harus kredit juga untuk bisa maintenance pesawat ini. Tidak murah. Sekarang pertanyaan, apakah saya korupsi? Apakah saya dapat keuntungan dari situ? Rugi ya. Jadi yang jelas ini faktor X saja. Pertama, politik. Ya, politik. Ini politik. Ya, sehingga orang yang tidak mengerti dipolitisasi. Ya, kira-kira begitu. Sampai sekarang pun masih namanya tuh yang mereka masih demo-demo saya di Jakarta sana itu, yang pasukan-pasukan ya, karena dibayar-bayar itu. Ya, katanya begitu. Iya, pasti, Pak. Jadi begini Pak Bupati. Bukan sudah pasti, tapi orangnya sudah kasih tahu saya. Nggak apa-apa, kita lagi cari makan kok. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang topik yang saya angkat di tengah tadi, yaitu kita harus menguraikan benang kusut tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Bapak sudah menjelaskan tentang good government tadi, penempatan orang sesuai dengan kemampuan dia, kepangkatan dia, dan lain sebagainya, lelang jabatan dan lain sebagainya. Kemudian penempatan guru, persoalan-persoalan guru, persoalan-persoalan tenaga honorer kan sudah jelas. Yang paling harus kita jelaskan secara transparan ini yang tadi, pesawat terbang ini. Sehingga masyarakat akan tahu, oh iya, dia mesti tahu, jangan sampai nanti yang ini dengar, yang ini, oh ini ada kena pesawat, padahal dia nggak ngerti. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan hari ini kita berbicara di di kita punya podcast PNIT ini, memberikan satu transparansi penjelasan. Komunikasi kan bebas nih, harus terbuka sehingga masyarakat tahu. Saya masih berharap apabila misalnya siaran ini bisa didengar oleh masyarakat dan dilihat dengan baik, andaikan masyarakat minta khusus untuk penjelasan saya terkait dengan pesawat terbang dan helikopter ini, boleh kasih masukan sebanyak-banyaknya dan kami akan buat di dalam satu pertemuan video berikutnya untuk berikan penjelasan. Saya kira ini perlu, karena kalau tidak ya nanti tidak gitu. Apalagi kan sekarang Bapak memegang peranan penting. Betul. Untuk bagaimana caranya sampai bisa pemerintahan Kabupaten Mimika ini dia bisa bersih. Sehingga apa yang disebutkan dengan government itu dia harus jalan dengan baik. Goodnya bagus ya begitu. Government kan pemerintahan, jadi pemerintahan yang bagus dan baik. Kalau tidak ya sama saja dengan kita membohongi diri kita sendiri. Padahal Pak David ada satu lagi, Pak Alex, yang satu lagi yang saya mau bilang ini, memperbaiki yang tadi dibilang dalam untuk birokrasi ini. Memang amburadul kita sekarang ini, yang letnan diperintah oleh kopral. Ya. Ini banyak sekali, Pak. Apakah tidak ada aturan itu? Kan ada aturan kepegawaian. Semua ada aturan. Dan ini sebenarnya sangat merugikan pegawainya sendiri. Tetapi makanya saya dalam apel beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, kalau kamu rasa kamu mau pilih karir atau kamu mau pilih kepangkatan, jabatan. Kalau kamu mau pilih jabatan, silahkan jalan. Tapi kamu akan dirugikan, tidak akan naik pangkat. Tapi kalau kamu mau pilih karir dan kepangkatan, sekarang mundur saja. Nanti baru kita tata ulang. Luar biasa. Ini yang saya sudah sampaikan. Jadi itu dari akhir pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Dan nanti kalau ada orang yang kurang berkenan, terutama dan hal-hal prinsip yang tadi kita sudah jelaskan, bagaimana guru, bagaimana tenaga honor, bagaimana pesawat, silakan datang nanti mengadakan dialog khusus. Siap.
Siap. Terima kasih. Alex. Saya sangat terima kasih. Mudah-mudahan lain kali kita akan bertemu lagi membicarakan hal-hal yang prinsip untuk membangun kabupaten kita ini. Dengan hati yang bersih. Pasti. Dengan hati yang bersih dan mau melayani masyarakat. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah mendengarkan apa yang kami bicarakan kali ini. Mudah-mudahan asas manfaat untuk membangun kabupaten ini kan ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.